The Miracle of Enzim halaman 211. Saat berbicara selalu setelah kami menelan seluruh makanan kami, penting diingat untuk tidak berbicara jika ada makanan di dalam mulut. Ini bukan hanya masalah tata krama, ini mencegah agar makanan tidak memasuki saluran yang salah dan agar Anda tidak menelan udara bersama makanan. Jika ingin minum setelah makan, tidaklah mengapa, tetapi usahakan sedapat mungkin untuk tidak meminum kopi atau teh hijau. Saya minum teh herbal organik, teh soba, atau teh jelly. Mengenai teh soba dan teh jelly, ingatlah karena dibakar. Kedua teh ini harus disimpan dengan baik dalam wadah yang tertutup rapat untuk mencegah oksidasi. Sesungguhnya lebih baik teh diminum langsung setelah dibakar, tetapi karena sulit dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita yang sibuk, sebaiknya teh disimpan hanya dalam jumlah sedikit, dan jika telah dibuka, segera minum secepat mungkin. Setelah menyelesaikan makan malam sekitar pukul 18 sampai 18.30, saya sama sekali tidak memasukkan makanan ataupun air ke dalam mulut saya sebelum pergi tidur 5 jam kemudian. Jika merasa haus, pada bulan-bulan musim panas saya minum air yang baik sedikit saja. Cukup untuk menghilangkan rasa haus, kira-kira 1 gelas, sekitar 1 jam sebelum pergi tidur. Namun sebaiknya hindari minum air yang pada larut malam. The Miracle of Enzim halaman 212. Lakukan power nap selama 5 menit secara teratur. Setelah makan siang, saya membiasakan diri untuk tidur sebentar selama sekitar 20-30 menit. Tetapi jika pada waktu-waktu lain merasa lelah, saya melakukan power nap atau tidur sejenak untuk memulihkan tenaga selama 5 menit. Yang paling penting saat tidur sejenak adalah beristirahat dalam posisi rileks. Saya lebih sering beristirahat dengan perut di bawah. Namun apabila bisa rileks, Anda juga bisa tidur sejenak sambil duduk di kursi dengan kaki dinaikkan. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Anda dapat menghilangkan kelelahan hanya dalam 20-30 menit. Power nap ini berhasil karena istirahat singkat mengizinkan tubuh menyeimbangkan diri. Inilah homeostasis. Istirahat dan tidur mengembalikan fungsi-fungsi seluruh tubuh yang sudah lemah, seperti aliran darah, aliran getah bening, sistem saraf, dan sekresi internal agar kembali normal. Bagaimana istirahat dapat memperbaiki homeostasis tubuh Anda? Ini hanyalah teori saya, tetapi saya yakin alasannya adalah sebagai berikut. Saat dalam keadaan terbangun dan aktif, artinya Anda menggunakan semakin banyak enzim. Oleh karena itu, jika Anda beristirahat dalam proses yang rileks, berbagai fungsi tubuh juga beristirahat selama saat itu, dan enzim tidak digunakan untuk beraktivitas maupun bergerak. Enzim-enzim pun bebas untuk bekerja di area-area yang kelelahan untuk membantu mengisi tenaga dan mengembalikan homeostasis. The Miracle of Enzim halaman 213. Kenyataannya, jika beristirahat 5 atau 10 menit saja saat Anda
merasa ngantuk atau lelah, Anda akan lebih cepat pulih. Jika terus bekerja saat Anda merasa lelah dan mengantuk, ini tidak akan memperbaiki efisiensi Anda secara keseluruhan. Belakangan ini tempat-tempat kerja sudah mulai mengakui keefektifan tidur sejenak dan berbagai lembaga bisnis bahkan menyediakan tempat untuk melakukan power nap. Di klinik saya telah menetapkan 1 jam antara pukul 12 siang dan 1 siang adalah waktu untuk istirahat. Seperti yang dapat diduga, karena tempat itu adalah sebuah klinik, tidak semua dapat beristirahat bersamaan. Staf saya menyantap makan siang dan tidur sejenak secara bergiliran selama masa itu. Bahkan jika ada telepon bagi orang-orang yang sedang beristirahat, orang tersebut tidak akan menjawab telepon kecuali jika terjadi keadaan darurat. Jika mengintip ke belakang klinik saya, Anda akan melihat dokter dan perawat semua melakukan power nap dalam berbagai posisi yang mereka suka. Tidur memainkan peranan sangat penting dalam menjaga irama tubuh. Dapat dimengerti bahwa kehidupan yang teratur dengan baik sama artinya dengan lekas pergi tidur dan bangun pagi-pagi. Jika hal-hal berikut ini tetap seperti jam Anda pergi tidur dan bangun, selain jam Anda makan dan beristirahat, homeostasis tubuh tidak akan terbebani sehingga secara aktif mencegah konsumsi enzim pangkal yang berlebihan. The Miracle of Enzym halaman 214. Pada saat ini masalah terbesar saya adalah jet lag. Pada dasarnya saya tinggal di New York, tetapi saya juga pergi ke Jepang untuk bekerja 2 kali setahun, masing-masing selama 2 bulan. Namun saya selalu terganggu oleh perbedaan waktu, 13-14 jam antara New York dan Jepang. Oleh karena irama tubuh saya berubah total antara siang dan malam, tubuh saya selalu membutuhkan sekitar 2 minggu untuk membiasakan diri dengan irama yang baru. Saya memperhatikan bahwa fungsi-fungsi ginjal, hati, dan pencernaan di tubuh saya juga memerlukan kira-kira selama itu untuk kembali menyesuaikan diri seutuhnya. Saat merasa mengantuk secara alami sebagai akibat irama tubuh Anda, mungkin memang itulah waktu yang terbaik bagi Anda untuk tidur. Ada orang yang terbiasa mengkonsumsi obat tidur karena mereka tidak dapat tidur. Obat-obatan ini memiliki efek langsung terhadap otak. Oleh karena itu sangatlah berbahaya. Obat tidur menguras sejumlah besar enzim di otak yang membuat orang itu rentan terhadap kepikunan dan Alzheimer. Jika sering menggunakan obat tidur dan menyadari bahwa Anda menjadi semakin pelupa akhir-akhir ini, itu adalah suatu tanda bahaya. The Miracle of Enzym halaman 215. Obat-obatan dalam situasi apapun tidak boleh dikonsumsi dengan terlalu enteng. Anda tidak perlu obat jika menjalani hidup yang teratur dan melakukan power nap saat mengantuk pada siang hari. Homeostasis tubuh akan mencapai keseimbangan dan pada akhirnya Anda akan dapat tidur secara alami pada malam hari. Terlalu banyak berolahraga yang merugikan dan berbahaya.
Olahraga cukup penting dilakukan untuk dapat menjalani hidup yang sehat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Saya pun melakukan olahraga versi saya sendiri setiap pagi. Dalam tubuh manusia terdapat 5 aliran. 1. Aliran darah dan getah bening. 2. Aliran pencernaan. 3. Aliran urin. 4. Aliran udara. Dan 5. Aliran tenaga dalam. Penting dipertahankan agar kelima aliran ini tidak terganggu. Dan satu hal yang menjaga agar kelima aliran ini terus tidak terhambat adalah olahraga. Dengan menggerakkan seluruh tubuh, sirkulasi darah dan aliran getah bening pun meningkat. Ini mengaktifkan metabolisme tubuh yang kemudian menyebabkan vitamin-vitamin dan mineral penting lebih mudah diedarkan ke seluruh tubuh, sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang lebih konduktif bagi kerja enzim. Sebagai hasilnya, seluruh fungsi tubuh Anda akan meningkat. Namun, hal ini hanya terjadi jika Anda berolahraga dalam kadar yang tepat. The Miracle of Enzym, halaman 216. Terlalu banyak berolahraga sebenarnya dapat merusak kesehatan, karena semakin banyak berolahraga, semakin banyak radikal bebas yang diproduksi dalam tubuh. Saya yakin inilah sebabnya kita sering melihat kasus seseorang meninggal tiba-tiba akibat gagal jantung saat berjogging. Banyak wanita yang berjogging setiap hari, tetapi para wanita pelari muda berusia 20-an yang berlari sejauh hampir 10 km setiap harinya menjadi sangat kurus dan memiliki dada dan bokong yang rata. Terkadang bahkan siklus haid mereka terhenti. Ini karena tubuh mereka tidak memproduksi cukup banyak hormon. Homeostasis tubuh Anda akan gagal jika Anda terlalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Secukupnya adalah satu kunci penting bagi kesehatan. Secukupnya dalam hal ini bukan berarti melakukan sesuatu dengan setengah hati, tetapi artinya adalah melakukan olahraga yang paling cocok bagi kondisi fisik, gaya hidup, dan kesehatan mental Anda. Inilah sebabnya secukupnya, berbeda dari satu orang ke orang lain. Olahraga cukup yang saya lakukan setiap hari diciptakan dengan menggabungkan banyak hal yang telah saya uji sendiri. Jika orang-orang tidak pernah menggerakkan tubuh mereka melalui olahraga seperti yang saya lakukan, mereka akan memberi tekanan pada otot-otot atau persendian mereka. Oleh karena tekanan menghasilkan sejumlah besar radikal bebas dalam tubuh, olahraga yang menyebabkan tekanan tidak akan memberikan keuntungan dalam segi kesehatan. The Miracle of Enzym, halaman 217. Seperti yang telah saya sebutkan, secukupnya berbeda bagi setiap orang. Berdasarkan asumsi tersebut, saya berpendapat bahwa secara umum yang ideal adalah berjalan sekitar 1,5 sampai 3 km setiap harinya dengan kecepatan masing-masing. Satu keuntungan dari olahraga ini adalah memperbaiki aliran udara dan paru-paru. Jika aliran udara lebih lancar, udara segar memasuki tubuh sehingga mengaktifkan metabolisme dan meningkatkan aliran darah, getah bening, dan pencernaan tubuh. Satu hal baik lain yang dapat dilakukan pada waktu senggang adalah menutup mata dan menarik beberapa nafas panjang. Dengan menarik nafas panjang, Anda dapat menghirup oksigen yang dibutuhkan
tanpa harus berolahraga berlebihan. Terlebih lagi, menarik nafas panjang juga memiliki efek menstimulasi saraf parasimpatetik sehingga menstabilkan keadaan mental dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Silakan berolahraga setiap hari, tetapi berolahragalah secukupnya agar Anda dapat terus menikmati olahraga setiap harinya tanpa terlalu banyak tekanan. The Miracle of Enzym, halaman 218. Kaplan dapat memiliki anak pada usia 73 tahun. Ada pula satu hal penting lain jika membicarakan gaya hidup sehat, dan hal tersebut adalah kehidupan seks seseorang. Belakangan ini bahkan pasangan-pasangan suami istri muda melaporkan berbagai masalah yang berhubungan dengan seks, seperti kurangnya seks, disfungsi ereksi, dan infantilitas. Saya yakin bahwa kesehatan dalam arti yang sebenarnya adalah ketika berbagai fungsi tubuh Anda termasuk kehidupan seks Anda aktif secara teratur. Bahkan banyak orang sehat saat memasuki usia 60-an dan ditanya mengenai kehidupan seks mereka menjawab, saya tidak memiliki kemampuan seperti itu lagi, atau saya tidak lagi memiliki minat dalam hal itu. Itu sangatlah tidak alami dalam sudut pandang medis. Saya yakin bahwa kehidupan seks seseorang yang normal dan sehat berakhir saat mati. Namun, jika kita membicarakan fungsi tubuh dalam hal ini, seorang laki-laki yang benar-benar sehat seharusnya mengalami ereksi pada pagi hari hingga usia 75. Seorang wanita yang sehat seharusnya mengalami haid yang teratur hingga usia 55. Alasan wanita mencapai tahap ini pada usia yang relatif muda daripada usia 55 tahun banyak hubungannya dengan melahirkan. Hamil berarti menciptakan seseorang yang lain di dalam tubuh dan oleh karenanya memberi tekanan yang sangat berat pada tubuh sang ibu. Seseorang membutuhkan usia yang muda untuk mampu bertahan dalam tekanan fisik seperti itu. The Miracle of Enzym, halaman 219. Persalinan sendiri adalah sebuah peristiwa yang mengancam nyawa, tetapi risikonya meningkat dengan semakin bertambahnya usia seseorang. Kalsium sang ibu perlahan semakin menipis dan tubuhnya mengkonsumsi enzim untuk dua orang dan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kemampuan tubuh untuk dapat memulihkan enzim pangkal juga berkurang seiring dengan usia. Walau bagaimanapun, fungsi tubuh seseorang menurun seiring dengan waktu. Mungkin tubuh mengubah keseimbangan hormonnya separuh jalan dalam hidup agar kita dapat mulai menikmati hidup kita untuk kita sendiri. Misalnya, seorang wanita hidup hingga usia 100 tahun. Keseimbangan hormon di tubuhnya berubah pada titik tengah saat dia berusia 50 tahun yang memberitahu bahwa periode waktu untuk reproduksi telah berakhir. Saya yakin sesungguhnya hal ini adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada pria karena mereka tidak menghadapi risiko fisik yang besar seperti kehamilan dan persalinan. Mereka dapat mempertahankan kemampuan untuk bereproduksi untuk jangka waktu yang lebih lama daripada wanita.
Jika sang laki-laki bertubuh sehat, produksi sperma mereka tidak dapat berlanjut seumur hidup. Sang pelukis Pablo Picasso yang dikenal dengan penuh semangat masih memberikan kontribusi kepada dunia artistik, bahkan pada usia 90-an menjadi seorang ayah pada usia 67 tahun. Aktor film terkenal Charlie Chaplin menikah 4 kali dan anak terakhirnya lahir pada saat dia berusia 73 tahun. The Miracle of Enzim halaman 220. Aktor Jepang Uehara Ken memiliki anak pada usia 71 tahun dan aktor kabuki Nakamura Tomijuro menjadi ayah pada usia 74. Akan tetapi tolong janganlah salah paham, saya bukannya mempromosikan pandangan mengenai orang-orang tua yang memiliki anak. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kemampuan tubuh untuk bereproduksi berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan Anda saat hal yang dimiliki oleh keempat orang yang disebutkan sebelumnya adalah tubuh sehat dan karir aktif yang panjang. Tentu saja enzim memiliki efek yang besar pada kehidupan seks setiap orang. Gaya hidup yang tidak dengan semena-mena menguras enzim pangkal tidak salah lagi berhubungan dengan terjaganya fungsi seks seseorang. Pasca menopause, awal kehidupan seks. Kabar baik bagi wanita yang telah mengalami menopause adalah bahwa fertilitas dan hasrat untuk seks adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Memang benar bahwa setelah haid berhenti, wanita menghasilkan lebih sedikit hormon wanita sehingga berakibat pada perubahan-perubahan fisik seperti kurangnya cairan pada vagina dan kerontokan rambut. Daripada melihat perubahan-perubahan ini dari sisi yang negatif, anggaplah periode ini sebagai akhirnya terbebas dari menstruasi dan kekhawatiran akan menjadi hamil. The Miracle of Enzim halaman 221. Tahun-tahun pasca menopause adalah waktu Anda dapat mengalami seks terbaik dalam hidup Anda. Kebebasan baru Anda mengizinkan Anda untuk menikmati seks sepenuhnya, baik secara mental maupun fisik. Begitu pria dan wanita mencapai usia saat keseimbangan hormon berubah, hasrat seks mereka menurun. Namun, penting bagi wanita maupun pria untuk terus menikmati kehidupan seks mereka, bahkan jika harus dengan frekuensi yang lebih sedikit. Dengan sedikit usaha, laki-laki dapat meningkatkan fungsi seks mereka tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Cara termudah adalah dengan minum 2 gelas air kira-kira sejam sebelum berhubungan. Begitu meminum air, cairan akan terkumpul dalam kandung kemih sehingga menstimulasi prostat dan sangat meningkatkan ereksi. Namun efek ini tidak akan dapat dicapai dengan minum bir ataupun teh karena kafein dan alkohol menyebabkan pembuluh darah menyempit. Banyak manula yang akan mengatakan, saya malas melakukan sesuatu yang begitu menyulitkan dan melelahkan. Tetapi bagi pasangan suami istri atau seorang pria dan wanita yang benar-benar saling mencintai, seks tidak akan pernah menjadi kegiatan yang melelahkan atau menguras tenaga. Secara medis juga telah
terbukti The Miracle of Enzim halaman 222 bahwa dengan merasa bahagia secara mental dan fisik akan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh seseorang. Setiap laki-laki akan ingin selalu menjadi dirinya yang muda dan bersemangat, yang didambakan dan dicintai oleh wanita. Dan setiap wanita juga ingin menjadi cantik, didambakan, dan dicintai oleh pria. Sangatlah penting untuk terus memiliki perasaan seperti itu agar dapat hidup berumur panjang dan sehat. Pernyataan berikut ini benar untuk semuanya. Orang yang menyerah pertama kali kalah. Jika menyerah secara mental, tubuh Anda akan menua dengan lebih cepat. Janganlah pernah menyerah, itulah rahasia untuk menjalani hidup yang berumur panjang dan sehat. The Miracle of Enzim halaman 223. Perhatikanlah garis kehidupan Anda. Dalam 100 tahun terakhir, ilmu pengobatan telah berkembang dengan cepat. Ironisnya, jika jumlah orang yang jatuh sakit juga terus meningkat setiap tahunnya. Jika ilmu pengobatan memang telah benar-benar berkembang, mengapa orang yang sakit tidak menjadi lebih sedikit? Apakah ini karena ilmu kedokteran modern berlandaskan pada dasar pemikiran yang salah? Saya yakin jawabannya adalah benar. Teori kedokteran masa kini menyatakan bahwa bakteri dan virus adalah penyebab penyakit-penyakit menular. Namun, ini adalah sebuah sudut pandang yang berat sebelah. Kita harus ingat bahwa kita menderita penyakit karena mengizinkan tubuh kita menjadi sarang bagi bakteri dan virus tersebut. Ilmu kedokteran modern The Miracle of Enzim halaman 224 didasari oleh pemikiran untuk merawat atau mengobati penyakit. Sementara ilmu pengobatan yang sesungguhnya seharusnya didasari oleh pemikiran untuk menjaga kesehatan. Saya mulai sering menyelidiki hubungan antara makanan dan kesehatan hampir 40 tahun yang lalu. Pada saat itu, setelah memeriksa banyak lambung dan usus orang Amerika dan menemukan bahwa karakteristik pencernaan mereka adalah barometer kesehatan yang sangat baik, saya menyadari bahwa memperbaiki pencernaan adalah jalan pintas untuk meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, sambil berusaha untuk mengembangkan dan menyebarkan teknik polipektomi kolonoskop untuk membantu mereka yang menderita penyakit, saya melanjutkan penelitian tentang akar penyebabnya. Saya membaca banyak artikel dan laporan ilmiah, mengumpulkan data klinis hasil kerjasama dengan pasien-pasien saya, menggunakan tubuh saya sendiri untuk memastikan pengaruh obat-obatan dan bahkan mempelajari hewan-hewan di alam liar. Hasil yang saya temukan adalah jika menentang hukum alam yang mencakup segalanya di dunia ini, atau Anda dapat juga menyebutnya sebagai kehendak Tuhan, Anda akan jatuh sakit. Manusia adalah bagian dari alam, tidak terpisah darinya, dan tanpa alam kita tidak dapat mencapai kesehatan dan melanjutkan keberadaan kita. Seperti halnya hewan-hewan lain, manusia harus mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan
spesifikasi spesies mereka sendiri dan lingkungan tempat tinggal mereka. The Miracle of Enzym halaman 225. Prinsip dasar kehidupan manusia adalah menyantap tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup secara alami di daerah mereka. Bagi manusia yang terbiasa pada makanan yang terdiri dari biji-bijian, sayuran, sayur laut, buah-buahan, dan ikan, maka daging yang dipenuhi bumbu kimia, susu, dan makanan-makanan yang banyak diolah dan miskin enzim dalam jumlah yang berlebih tidak akan dapat dicerna. Saya yakin kita semua mampu menjalani hidup yang utuh dan sehat. Memang benar bahwa sebagian orang tidak beruntung karena dilahirkan dengan penyakit bawaan dan ditakdirkan untuk berjuang melawan masalah kesehatan dalam sebagian besar hidupnya. Sebagian orang mengalami pengaruh-pengaruh keturunan atau lingkungan yang negatif di dalam rahim. Sementara penyebab beberapa penyakit bawaan lahir yang lain masih tidak diketahui. Namun saya yakin bahkan mereka yang mengidap penyakit keturunan kronis dapat memperbaiki kesehatan mereka secara keseluruhan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Semua orang ditakdirkan untuk menjalani hidup yang utuh. Apakah tidak semua dari kita dilahirkan dengan garis kehidupan untuk menjalani hidup yang sehat? Hewan secara naluriah mengetahui apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan. Hewan yang hidup di alam liar mengerti garis hidup mereka dan berusaha untuk mengikuti garis tersebut. Gigi hewan karnivora dan herbivora berbeda, karena itulah cara alam memberi tahu mereka jenis makanan apa yang harus mereka makan.